apalagi dalam konteks agama. Yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan, dan penentuannya itu di hari kemudian. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat benar-benar luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan Bapak Quraisy Shihab mengeluarkan statement yang membuat banyak orang meresahkan. Bukannya orang belajar ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, tetapi justru banyak orang ngata-ngatain Bapak Quraisy Shihab. Ada yang bilang ini bla bla macam hal, saudara. Apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab mengenai agama? Ya, menurut Bapak Quraisy Shihab belum tentunya agama kita benar. Bisa saja agama Nasrani yang benar, agama Kristen yang benar. Bisa saja agama kita yang benar. Ya, tetapi itu belum tentu, karena penilaiannya itu nantinya adalah Allah. Ini kata Bapak Quraisy Shihab. Tetapi saudaraku, selama ini kita dengar agama Islam adalah agama yang paling benar. Bahkan agama yang paling diridhoi oleh Allah. Karena ada ayatnya juga. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan Bapak Quraisy Shihab? Ya, kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, itu urusan mereka. Cuma kita ingin katakan bahwa selama ini kita mendengar hal-hal yang tidak pernah kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Dan di masa internet ini Bapak Ibu, banyak sekali orang berpikir dengan kritis. Benar-benar berpikir dengan kritis, saudara. Jadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syukur Yasin. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu, pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional, itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Nah, sebelumnya saya mengajak saudara semua untuk melihat sedikit cuplikan apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, sehingga orang-orang tidak menilai kita sebar berita hoak. Mari saksikan sama-sama. Apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan, dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sampaikan Nabi Muhammad kepada non muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah mendengar cuplikan video tadi? Mengejutkan tidak? Kita tidak mengejutkan Bapak Ibu. Kita biasa saja. Tetapi bagi mereka pribadi, mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri, itu hal yang sangat mengejutkan. Maka kita melihat hari-hari ini di media sosial, banyak sekali orang yang menghina Bapak Quraisy Shihab. Beliau seorang ulama, seorang yang terpandang,
Seorang yang berwawasan luas, pengetahuannya itu luar biasa. Ada budi pekerti, akhlaknya luar biasa Bapak Quraish Shihab ini. Ya, luar biasa. Sangat menyejukkan setiap kita mendengar tausiah demi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Saya sendiri sangat suka dengan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Sehingga menjadi pelajaran bagi saya yang baik-baik saya ambil. Kalau kira-kira oh ini bisa saya ambil, saya ambil. Nah, tetapi untuk kita saudara, mengenai agama kita tidak pernah permasalahkan. Karena bagi kita orang Kristen, agama manapun tidak menyelamatkan. Organisasi apapun tidak menyelamatkan, termasuk gereja tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus HaMashiach, Yesus Kristus. Kalau kita percaya, beriman, bertakwa, kita tinggal di dalam firman, maka kita tidak akan binasa. Kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tetapi bila ada di antara kita yang menolak dia, apalagi menghina, mencemooh, mencaci maki, menertawakan, sudah otomatis mendapatkan tempat yang kekal juga, tetapi di neraka. Dan orang yang menerima, yang menolak dia, mendapatkan hukuman yang sangat tidak sanggup dibayangkan. Ditempatkan di tempat di mana orang-orang berdosa disiksa, tersiksa saudara. Kita tidak mendapatkan tempat itu. Karena masa kita hidup di dunia ini, kita sudah mengalami keselamatan, kita sudah mengenal tentang kebenaran, kita berada di dalam firman Tuhan, kita percaya apa kata firman Tuhan, kita imani apa kata firman Tuhan, dan kita taati apa kata firman Tuhan. Maka mati kita berada di tempat yang sangat indah, sejuk, damai, penuh sukacita. Tidak ada huru-hara di sana, tidak ada pesta seks di sana, tidak ada pasar Jumat di sana, tidak ada jual beli di sana, tidak ada minuman keras di sana, tidak ada khamar di sana, tidak ada hal-hal yang memabukkan di sana, tidak ada ini, tidak ada hal-hal duniawi di sana. Yang ada apa? Kita memuji Tuhan di sana, memuliakan, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Mengenai hal-hal dunia kita sudah selesai. Hal-hal dunia itu selesai masa di dunia. Jadi di surga nantinya tidak ada hal dunia yang dibawa ke sana. Yang ada adalah saat ini. Bagaimana kita jadikan hidup ini, keadaan di dunia ini seperti di surga kita tarik. Bagaimana damai, sukacita, sejahteranya surga kita bawa ke bumi ini. Ini yang harus kita lakukan. Bukan ancam, mengancam, menghina, caci maki, dan sebagainya. Dan seharusnya juga saudaraku, ketika apa yang disampaikan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang didapatkan selama ini, harusnya orang menggali ya, harusnya menggali, belajar segala macam bla 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 bla, bukan mencaci maki, menghina, mencemooh, bukan. Kalau kita dalam kekristenan, ketika kita mendapatkan hal yang baru daripada para hamba Tuhan, kita tidak menghina, mencaci maki hamba Tuhan itu, kita tidak mencaci maki pendeta itu, kita gali firman. Benar tidak? Kenapa kita harus gali? Karena yang kita takutkan adalah ketika kita menghina, mencaci maki dia, dengan apa yang dia sampaikan kita benci, jangan-jangan itu yang benar. Ya, sekali lagi saya ulangi saudaraku, ketika kita mencaci maki apa yang dia sampaikan, jangan-jangan benar apa yang dia sampaikan dan salah pemahaman kita. Jadi ketika kita mencaci maki, maka sama halnya kita mencaci maki Tuhan itu sendiri. Maka dari itu di dalam kekristenan itu uniknya minta ampun. Ketika mendengar sesuatu kabar yang baru daripada para hamba Tuhan, pendeta, umat, jemaat, itu tambah semangat belajar. Saya pribadi mengalami itu Bapak Ibu, saya semangat sekali belajar ketika menemukan hal-hal yang baru saya dengar dari para hamba Tuhan. Ya paling tidak saya bertanya dengan pendeta saya, dengan gembala saya. Dan saya semakin rajin belajar, membaca, dan menggali saudara. Kenapa? Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Hidup kita di dunia ini sementara, sebentar loh. Hidup yang kekal di surga itu hidup abadi, abadan, hidup selamanya. Ini yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita renungkan itu hidup di sana nanti.
Di bumi ini sebentar kita game over. Lalu nanti kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan masa di dunia ini. Siap tidak siap, ketika diperhadapkan dengan hakim yang maha adil, kita tidak bisa mengelak. Dan kita tidak bisa bela diri, apalagi sogok menyogok. Langsung dibuka semuanya. Kita tidak bisa bela diri kita sedikit pun, saudara. Maka penentuannya, kita nanti hidup di akhirat itu bahagiakah atau susahkah, itu penentuannya adalah masa dunia ini. Dan ingat, kita tidak bisa nebeng. Karena orang tua kita pendeta, nanti kita bisa nebeng sama dia. Enggak, karena orang tua kita seorang pemuka agama yang hebat, nanti kita bisa nebeng sama beliau. Tidak bisa. Oh, kita punya teman seorang penginjil yang hebat, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Melalui pelayanannya, dia membawa jiwa kepada Tuhan luar biasa. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Lalu kita berkata dalam hati, nanti aku nebeng sama kamu. Ya, enggak bisa, saudara, seperti itu. Nafsi bin nafsi. Kita menuju ke kehidupan selanjutnya. Siap tidak siap, dua tempat itu yang sering saya ulang-ulang lagi menunggu saudara dan saya. Ada surga, ada neraka. Di mana dua tempat itu penentuannya adalah masa kita hidup dunia. You mau ke surga, you mau ke neraka, ini jalan yang sudah sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita free will, hak bebas. Kau bebas memilih, mau pilih surga, mau pilih neraka, inilah. Nah, jadi saudaraku para pecinta channel Jaha Baget, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita, memberikan kepada kita pelajaran, sehingga kita jadi tahu mana yang benar, mana yang mestinya kita tinggalkan, dan mana yang mestinya kita lakukan, kita taati. Ya, ingat dua tempat lagi menunggu kita, dan penentuannya kita sendiri. Mau melangkah kemana, mau masuk kemana, kita yang menentukan masa di dunia ini. Jangan salah ambil keputusan. Kalau saudara salah ambil keputusan, fatal sekali. Selama-lamanya nanti terjadi penyesalan, tetapi sudah terlambat. Ya, begitu pintu sudah ditutup pintu, tidak ada satu pribadi pun yang bisa membuka pintu itu. Maka penentuan semuanya itu masa di dunia ini. Kita menuju kemana, kita masuk kemana, kita pribadi yang menentukan. Cuma Tuhan memberikan pilihan. Ini, begini. Mau pilih yang mana? Oke, saudaraku. Kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita. Dan kita bisa ambil keputusan. Keputusan untuk beriman kepada siapa? Di luar dia tidak ada keselamatan. Siapa itu Bang Pendi? Yeshua Masiah, Yesus Kristus. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar pelayanan kita dan bersama dengan teman-teman di lapangan ketika melakukan penginjilan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih.